Nah ini juga sering kita alami. Suatu tempat kita ditolak, kita diusir, kita disuruh pergi. Pergi. Tidak ada Yesus ini. Kami tidak mau mendengar tentang Yesus. Kami tidak mau mendengar tentang Injil. Sekalipun kami wajib percaya Injil, wajib percaya Zabur, wajib percaya Taurat. Tetapi bukan Injil yang kalian imani yang harus kami percaya. Nah, terus ketika kami tanya, ya, saya pernah bertanya, lalu Injil yang mana, Pak? Jangan nanya itu sama saya. Pokoknya bukan Injil yang kalian pegang. Bukan Injil yang ada pada kamu. Bukan Injil yang kamu imani. Itu Injil yang kamu imani sudah diubah-ubah. Kita bertanya lagi Bapak Ibu. Ayat mana yang diubah, Pak? Siapa yang mengubah? Kapan diubah? Nah, adakah terjadi penolakan ketika perubahan-perubahan itu terjadi semuanya? Tidak mau tahu Bapak Ibu. Tetap kita diusir. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat 1, 2, 3 ayat firman Tuhan sebelum kita istirahat. Ayat ini sangat penting sekali dan ayat ini Bapak Ibu sangat sering kita baca, sering kita mendengar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah sering kita melihat kalau ayat ini tergenapi di dalam kehidupan kita sehari-hari dan sering kita melihat orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab hari-hari ini kita melihat semuanya. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan ayat demi ayat, saya melihat, saya teliti, saya merenungkan betapa luar biasanya iman percaya kita kepada Yesus Hamasiah, kepada Yesus Kristus. Sebelum kejadian saudara, Alkitab sudah menulis duluan. Kamu nantinya akan melihat begini. Kamu akan mengalami ini. Dan kamu akan melihat, merasakan semuanya Bapak Ibu. Apa yang tertulis itu sudah terjadi, lagi terjadi, dan akan terjadi. Dan kita melihat. Nah Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Makanya Bapak Ibu, mereka tidak akan menerima Injil. Mereka tidak akan menerima Yesus Kristus. Salib mereka sangat benci. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat ada seorang ustadz, namanya Ustadz Yusuf PI. Dia ambil itu kue Oreo, lalu dia sampaikan kepada publik, kepada subscribernya, kepada penontonnya bahwa di Oreo itu ada lambang setan, Illuminati, dan lambang salib, lambang Yahudi katanya. Apa maksudnya? Ada bintang Daud juga kata dia. Nah ini orang-orang yang takut terhadap salib saudaraku. Benar-benar takut. Mungkin kalau dia lihat tiang jemuran yang berbentuk salib, dia juga takut. Terus ada tiang tiang listrik. Nah itu kan juga kalau kita lihat sekilas seperti salib saudara. Itu bagaimana? Apakah itu harus dirobohkan? Bahkan sudah lama, beberapa tahun yang lalu Ustadz Abdul Somad pernah mengusulkan supaya lambang yang ada di mobil ambulan itu diubah saudaraku, karena bagi beliau itu adalah lambang salib. Bahkan beliau katakan apa, di salib itu ada jin kafir saudara. Nah ini Bapak Ibu, hal-hal yang semacam ini sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi apa yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar, itu semuanya sudah tertulis. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan yang bagi mereka yang akan binasa. Mereka tidak bisa melihat siapa itu Yesus, siapa itu firman Tuhan. Nah, siapa itu firman yang nuzul dari surga menjadi manusia yang sempurna. Nah mereka tidak bisa lihat roti yang turun dari surga. Tidak bisa mereka lihat itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi mereka hal-hal semacam ini adalah hal yang bodoh. Dan mereka secara tidak langsung, ya bukan secara tidak langsung, secara tidak ketahuan mereka, tanpa sepengetahuan mereka, mereka lagi menuju kepada kebinasaan saudaraku. Tetapi kata Alkitab, ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan Injil adalah kekuatan Elohim.
kekuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita para penginjil dan bersama dengan teman-teman, kita sering alami apa yang disampaikan oleh Alkitab, terutama sekali yang tertulis dalam surat Korintus ini. Nah, kita sering ditolak, kita sering dihina, kita sering dicemooh. Syukur-syukur Bapak Ibu, kami para penginjil ini belum pernah dibawa ke kantor polisi. Belum pernah. Saudaraku yang lain kami sudah alami semua. Nah, seperti saya sering saya ceritakan bagaimana diturunkan dari Grab, saya diturunkan dari bus. Kita alami itu semuanya dari angkot, kita alami Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memberitakan Injil. Nah, ada yang mereka dengar, ada yang mereka ketika dengar marah-marah, ada yang kita diusir. Itu sering kita alami. Bahkan saya pernah diusir beberapa kali saat saya memberitakan Injil di daerah Padang. Saya ceritakan tentang Injil, bagaimana Injil, apa kata Al-Quran tentang Injil. Jadi ada orang-orang tertentu di warung Padang, di Padang Bapak Ibu, waktu saya mau berangkat ke Pulau Mentawai. Nah, mereka marah, mereka usir saya dari rumah makan Padang gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini pun sudah tertulis dalam Alkitab. Apa yang akan kita lakukan ketika kita diperlakukan seperti itu? Apakah kita melawan? Tidak. Tidak boleh melawan. Bahkan Alkitab di ayat yang lain berkata, mengajarkan kita, jangan takut sekalipun nanti kamu akan diperhadapkan ke Sanhedrin. Sanhedrin Bapak Ibu, kalau bahasa kita sekarang itu adalah kantor agama, hukum penistaan agama. Ketika kita diperhadapkan dengan hukum penistaan agama, Alkitab mengatakan kamu jangan takut, kamu jangan gelisah, jangan khawatir nantinya. Kamu jawab apa, kamu harus ngomong apa, tidak perlu kamu pikirkan. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita berjalan di dalam kasih, kita menceritakan benar-benar Injil. Ketika kita ingin dibawa ke hukum, atau memang kita dibawa ke hukum, diperhadapkan dengan hukum, Alkitab mengatakan kepada kita jangan takut. Karena yang berbicara melalui bibir kita, lidah kita, perkataan kita itu adalah kuasa Ruh Kudus. Kuasa Roh Kudus nanti akan berbicara kepada kita Bapak Ibu. Bahkan di dalam Injil Markus Bapak Ibu, dalam Injil Markus 6 ayat 10, di situ dikatakan begini. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima, dalam suatu rumah tinggallah di situ sampai kamu berangkat ke tempat itu. Ini kami sering alami Bapak Ibu. Ya, sering sekali alami. Ketika contohnya saya sering di Mentawai, di Nias, di pedalaman-pedalaman Bapak Ibu, ketika saya memberitakan Injil, itu sering nginap di rumah-rumah warga yang sangat sederhana. Itu kita sering nginap, makan bersama dengan mereka. Apa yang mereka makan itu mereka kasih ke kita. Lalu di ayat berikutnya dikatakan masih di Markus 6 ayat yang ke-11. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu. Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, ini juga sering kita alami. Suatu tempat kita ditolak, kita diusir, kita disuruh pergi. Tidak ada Yesus ini. Kami tidak mau mendengar tentang Yesus. Kami tidak mau mendengar tentang Injil. Sekalipun kami wajib percaya Injil, wajib percaya Zabur, wajib percaya Taurat. Tetapi bukan Injil yang kalian imani yang harus kami percaya. Nah, terus ketika kami tanya, ya, saya pernah bertanya, lalu Injil yang mana Pak? Jangan nanya itu sama saya. Pokoknya bukan Injil yang kalian pegang. Bukan Injil yang ada pada kamu. Bukan Injil yang kamu imani. Itu Injil yang kamu imani sudah diubah-ubah. Kita bertanya lagi Bapak Ibu. Ayat mana yang diubah Pak? Siapa yang mengubah? Kapan diubah? Nah, adakah terjadi penolakan ketika perubahan-perubahan itu terjadi semuanya? Tidak mau tahu Bapak Ibu. Tetap kita diusir. Dengan alasan kami beriman kepada Injil tapi bukan Injil itu. Nah, kalau kita tanya, lalu Injil yang mana Pak? Mereka tidak bisa tunjukkan, tetap kita diusir Bapak Ibu. Nah, ini sering saya alami. Nah, ketika saya melihat hal seperti apa yang saya lakukan? Saya pergi saudaraku. Pergi ke tempat lain lagi. Pergi ke daerah lain lagi. Nah, seperti besok Bapak Ibu kita berangkat ke Cirebon bersama dengan teman-teman. Nah, di sana kita
Yang pertama sekali memberitakan Injil, buat seminar terhadap orang-orang yang baru percaya, menguatkan mereka yang baru percaya, dan pendalaman Alkitab terhadap mereka yang baru percaya, serta kita doa keliling dan memberitakan Injil Bapak Ibu selama beberapa hari. Nah, kita sering pergi ke tempat-tempat tertentu saudaraku. Nah, ketika suatu tempat kita ditolak, kita pergi tempat lain. Itu sering banget kita alami. Tetapi tetap sukacita. Kenapa sukacita? Karena yang kita beritakan Injil. Kita berita firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu bukan perintah gereja, bukan perintah sinode, perintah Tuhan. Tuhan langsung yang memberikan mandat ini kepada kita. Tuhan langsung yang memberikan perintah ini kepada kita. Nah, kita disuruh pergi ketika suatu tempat itu kita ditolak. Bahkan kita disuruh kebaskan kaki. Nah, dengan demikian katanya, sebagai peringatan bagi mereka. Dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ayat yang ke-12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ini Bapak Ibu, kita pergi memberitakan supaya orang harus bertobat. Ini yang harus kita lakukan saudaraku. Supaya orang harus bertobat. Nah, sukacita di surga. Terjadi sukacita di surga, seluruh isi surga bersukacita, malaikat bersorak-sorak ketika ada orang yang bertobat saudaraku. Ketika ada satu orang yang berdosa bertobat, disitulah terjadi sukacita besar di surga. Malaikat Tuhan bersorak-sorai, seisi surga bersorak-sorai bersukacita yang tak terhingga ketika ada satu orang yang berdosa bertobat. Bukan ketika ada orang yang pindah agama, tapi ketika ada orang yang berdosa bertobat. Nah, jadi mau agama apapun dia, sukacita di surga itu akan ada ketika orang berdosa bertobat. Mau agama apapun. Pertobatan pertama adalah percaya kepada Dia yang nuzul menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita mengakui dosa kita. Dan kita tidak melakukan kesalahan pelanggaran yang pernah kita lakukan. Karena kita sudah bertobat. Jadi kita juga harus selesai dengan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, Alkitab itu begitu luar biasa mengajarkan kita. Sebelum kejadian sudah tertulis. Ini Alkitab. Sehingga ketika kejadian kita tidak perlu lagi pusing. Kita tidak perlu lagi galau, gelisah, bla 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 sebagainya. Karena sudah tertulis saudaraku. Maka kita ketika membaca Alkitab, kita harus teliti. Ayat demi ayat yang kita baca kita harus teliti. Kita renungkan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita dikatakan menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini benar-benar mencerahkan kita, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan ingat saudaraku, saya selalu berkata kepada Bapak Ibu semuanya tidak jemu-jemu supaya kita selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah berpaling, menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Di luar Dia tidak ada kepastian keselamatan. Yang ada moga-moga, mudah-mudahan iman kita kepada Yesus adalah iman yang pasti. Pasti selamat. Tidak ada moga-moga, tidak ada mudah-mudahan. Sekalipun dihina, ditolak, dicemooh, dicaci maki, rumah ibadah kita diganggu, tetap di dalam Dia ada keselamatan. Kita dianiaya, tetap di dalam Dia ada keselamatan. Keluarga tidak menganggap kita lagi, tetap di dalam Dia ada keselamatan. Jangan lepaskan iman percaya kita kepada Yesus. Kita tidak diakui lagi oleh keluarga, jangan pernah lepaskan iman percaya kita kepada Yesus. Baik saudaraku, Shalom alaikum bismillah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan
Bapa Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah, Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habagit, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habagit dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.